Perkenalkan, nama saya Deli Karijaya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, kali ini saya berada di daerah Gunung Kidul, lebih tepatnya di daerah Rongkop. Nah, ini trek sebenarnya kalau kita mau ke arah sebaliknya ya. Kalau kita mau ke arah pantai Udiombo bisa. Arah kita mau ke pantai Sadeng juga bisa. Cuman kita kali ini mau menuju ke Jogja. Sekarang tanggal 30 April 2020. Nah, nanti coba kita review. Banyak perubahan di sini, termasuk mulai dari jalur ini tuh sudah dibikin untuk nih, dibikin jalur lintas selatan. Jalur lintas selatan ini yang nantinya itu akan menghubungkan wilayah-wilayah di pesisir selatan ya. Tentunya sih juga ini ya buat meningkatkan pariwisata di Gunung Kidul, Pacitan. Ini baru masih proses pengerasan jalan ya teman-teman. Jadi masih berupa seperti ini. Yang dulunya itu sebenarnya sini tuh kalau teman-teman yang bertempat tinggal di daerah Rongkop, Gunung Kidul atau Pracimantoro sekitaran sini ya, itu sebelumnya kecil jalannya. Jalannya cuman kecil, terus samping-samping ini ada rumah-rumah warga gitu. Dan pada kena penggusuran karena pelebaran jalur lintas selatan ini, dan dapatkan ganti rugi. Makanya pada bangun rumah tetap di persis bangunan lamanya, agak mundur gitu. Dan nantinya jalan ini kemungkinan jadi jalur alternatif di samping ya, karena untuk jalur JLS-nya itu tidak mengikuti jalur lama. Dia ada yang mengikuti jalur lama, ada yang ini dia buat jalur baru, dan ada bukit-bukit yang posisinya harus digali, harus diterobos, harus ditembus, dan tanah batunya dari gunung-gunung itu bisa buat uruk ya bahasanya. Seperti ini. Ini kan depan kita ini kan bekas gunung, bukit, diterabas, ditembus, terus batu dan tanahnya bisa buat uruk jalan-jalan yang posisinya dibuat medannya itu enggak datar, tapi harus dibuat datar, maka kan harus dikasih uruk seperti itu. Banyak alat berat di sini. Ini COVID pun kayaknya nggak proyek ini nggak di ini ya teman-teman, nggak dihentikan sementara dulu, karena mungkin ya ada target yang harus dicapai mungkin ya dari pemerintah. Tuh debunya ya teman-teman. Banyak alat berat yang sedang beroperasi kalau jam segini di sini. Ngomong-ngomong, ini jam sekitar sebelum jam 12 siang. Jam 12 kurang 15 menit. Saya akan menuju ke Jogja ya teman-teman. Dan nanti kita lewat jalur Pracimantoro Wonosari. Sebenarnya sih bisa lewat jalur pintas ya teman-teman. Nanti kita masuknya tadi kalau berangkatnya dari Giri Subo sih nanti bisa lewat jalan yang di dalam itu, jalan yang tembusnya di pasar daerah Semanu. Ini gambaran aja sih buat teman-teman yang lama nggak mudik, yang rumahnya di sekitaran sini, Pracimantoro, Giri Subo, Gunung Kidul bagian timur selatan.
kondisinya seperti ini, dan tentunya kedepannya pasti akan jadi jalan yang sangat bagus sekali. Next video mungkin akan saya coba lihatkan jalan yang sudah jadi, jalur lintas selatan yang sudah jadi di sekitaran Racimantoro, jalur Pacitan itu sudah ada yang jadi. Di depan itu sama gunungnya di Trabas tuh. Orang yang expert di bidangnya lah ya. Kadang saya juga baru pikir nih, kenapa nggak nerusin jalur yang lama aja diperlebar? Kenapa harus bikin jalur? Kalau orang awam seperti saya nggak tahu gitu ya, mikirnya pasti itu begonya sendirian di atas, kalau longsor gimana itu? Kenapa nggak ngikutin jalur lama aja ya? Contoh di depan ini nih, ada yang ngikutin jalur lama, ada yang bikin jalur baru. Ini kayak samping kanan kiri ini kan pelebarannya harus diuruk ya teman-teman, atau mungkin karena butuh uruk itu harus ada yang gunung yang diterabas gitu ya, gunung yang dipangkas gitu untuk uruk seperti ini. Tuh di depan itu pakai kayak tripod itu buat mengukur tingkat kerataan jalan, teropong ya, teropong buat mengukur apa nggak tahu. Teman-teman kalau lewat daerah sini kalau pakai motor ya wajib pakai masker ya, apalagi ini COVID, karena banyak debu-debu dari batu kapur seperti ini. Nggak baik buat kesehatan teman-teman. Kalau lewat ke sini misal mau ke pantai Sadeng atau pantai Wediombo yang berangkatnya dari Solo, itu sebenarnya alternatif ya, enak lewat sini. Nanti lewatnya di Sukoharjo, Wonogiri gitu, Manyaran, lewat sini. Ini saya mau nyalep truknya ini dulu, sorry. Nah itu nanti kalau lurus ya teman-teman, kita akan tembus di JLS yang menuju ke Pacitan. Itu Trabas Gunung tuh. Makanya ini kan jalur lamanya ini, jalur aspal lamanya ini. Kita ambil kiri ya karena kita mau ke Jogja. Lagian itu masih ditutup. Kalau jalurnya masih seperti ini ya akan lama sekali pariwisatanya jadi berkembang ya, karena ya mungkin bis-bis yang kapasitas 50 seat yang besar-besar gitu kan agak susah, kan agak susah juga kan masuk daerah. Nah itu sebelah kanan itu tadi tembusan yang gunung yang di Trabas tadi. Ini di daerah Rongkop teman-teman, ada yang orang Rongkop atau orang Wonosari, Gunung Kidul, silahkan komen di bawah. Atau yang sedang merantau, yang asli orang Gunung Kidul, silahkan komen di bawah. Kangen daerah mana di Wonosari, di Gunung Kidul, silahkan request jalan yang mau direview ya teman-teman. Nah ini kita ke kiri ya atau lurus. Kalau kita ke kanan ini nanti kita arah menuju Wonogiri, Pacitan atau ke Solo atau Sukoharjo. Kita ke kiri atau lurus. Ini jalurnya dari Rongkop ini mau menuju Wonosari nanti sudah lumayan lebar seperti ini terus nanti. Dan yang paling asik itu nggak ada lampu merah. Jalannya bagus. Dan untuk ini daerah Rongkop ini ya sudah lumayan ramai ya teman-teman. Ingat saya dulu waktu 4-5 tahun yang lalu di daerah Rongkop ini, di samping-samping sini tuh belum banyak kios-kios atau belum ada Indomaret. Alfa sudah ada kayaknya, belum ada Indomaret. Di depan ini belum ada warung-warung, itu belum ada kios-kios di dekat ini. Ini sudah ada agak sudah banyak ini, ada kios, ada perputaran ekonomi di sini.
Jadi ini juga peluang sih, masih banyak sih juga bau-bau pinggir-pinggir jalan yang belum ada lahan kosong gitu. Bisa dimanfaatkan teman-teman. Itu. Ini jalur terasik sih menurut saya. Karena ya seperti ini terus nanti sampai ke Semanu, Wonosari. Oke. Untuk mempersingkat durasi ya teman-teman, di jalur ini saya percepat aja videonya biar teman-teman nggak terlalu memakan durasi lama untuk melihat video review jalanan Praji Mantoro menuju ke Wonosari kota ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Wonosari kota. Cuman saya mau lewat jalur lingkar luarnya. Jadi lampu merah ini saya akan belok kiri. Kalau kita lurus nanti kita ngelewatin tengah kota Wonosari. Cuman saya coba pengen liatin jalur lingkar luarnya kota Wonosari. Karena di setiap, harusnya kan di setiap kota ada jalur untuk lingkar luarnya. Misal kendaraan-kendaraan berat itu kan tidak masuk di pertengahan kota, sehingga jalannya nggak cepat rusak. Dan konstruksi untuk lingkar luar harusnya lebih bagus jalannya, seperti itu. Kalau kita dari arah tadi Praji Mantoro atau Wonogiri Pacitan mau ke arah Jogja lewat jalur sini, coba ini jalur lingkar luarnya teman-teman, sangat bagus jalannya. Nah di sini teman-teman nanti bisa ke Pantai Baron, bisa lewat sini juga. Rindang, banyak pepohonan, asik tuh buat pacaran sambil naik motor berduaan ke pantai. Tapi ini masih dalam masa COVID-19 ya, seperti ini. Di depan ini ada favorit saya ya teman-teman, jalan favorit saya. Jadi banyak pepohonan di kanan kiri yang bikin jalannya itu seolah wow, amazing nih teman-teman, bagus ya.
cuman dikit sih, tapi hampir mirip kayak di Alas Wonogomo nanti, cuman lebih rindang di situ. Di depan ini teman-teman kalau mau ke arah pantai, teman-teman belok kiri bisa ya. Kalau ke kanan ini ke Wonosari Kota, jadi kita lurus saja karena kita mau menuju ke Jogja. Saya mau coba ini salib truknya bentar, dia ngambilnya terlalu ke kanan sih. Jadi nggak bisa lihat yang di depan. Kelihatannya aman. Oke, saya salib. Nah, di sebelah kiri ini ada Pengadilan Agama Wonosari. Sini tuh udah termasuk kotanya Wonosari ya teman-teman, atau istilahnya ring 1 lah. Tanpa sadar saya ini ada di perbukitan teman-teman. Jadi yang teman-teman sering lihat bukit-bukit di Gunung Kidul itu dari bawah ya, itu ya. Nih sekarang ini saya di atas ini. Ini lampu merah daerah Siraman. Kalau ke kiri ada Indomaret Siraman, ke kanan tetap ya ke Wonosari Kota. Jadi untuk menuju jalur lingkar luar ini banyak titik-titik dari jalur-jalur di dalam kotanya untuk menuju ke sini. Di depan ini ada patung sapi. Kemarin saya mereview perumahan subsidi Gria Kurnia 2, ini lokasinya di sini belok kiri ya, masuk ke dalam teman-teman. Jadi lokasinya memang di Kota Wonosari hitungannya ya, walaupun di pinggir jalur lingkar luar, tapi di sini hitungannya itu di Kota Wonosari. Di sini tuh banyak pohon-pohon jati ya, yang bikin jalannya rindang seperti ini. Nggak tahu nanti 5 tahun 10 tahun ke depan akan ada perubahan seperti apa. Jadi dokumentasi ini buat saya sih penting, supaya nanti anak cucu kita gitu tahu gambaran, yang terutama tinggal di Wonosari ya, gambaran jalan-jalan di sekitarnya dulu tuh seperti apa. Ini di sebelah kanan ini ada rumah yang cukup unik, namanya kalau nggak salah Padepokan Wahyuningrat ya, Kipuger apa gitu. Nah di depan ini kita sudah sampai di gedung Serbaguna Wonosari. Bagi teman-teman yang mau mengadakan resepsi pernikahan bisa sewa gedung di sini. Kalau yang bertempat tinggal di Wonosari atau sekitarnya. Kita ke kanan ini masuk Kota Wonosari tadi. Jadi kalau kendaraan berat kayak truk di depan ini, pasti dia harus ambil kanan. Dia ambil kanan ke sini untuk masuk di jalur lingkar luarnya. Seperti itu. Nah ini sudah satu akses lurus, kita sudah nyampe nanti di Jogja via Piungan. Kalau kita mau ke kiri nanti bisa ke ada tempat wisata. Saya kurang begitu hafal. Di situ ada apa namanya kayak air terjun gitu, Sri Gedok. Kalau nggak salah ya teman-teman, karena sudah lama sekali saya cuma ke situ satu kali dulu tahun 2013-14 6 atau 7 tahun yang lalu. Nah, di Wonosari Kota ini menurut saya ya teman-teman, untuk wisata kulinernya sebenarnya masih potensi untuk buka usaha di sini atau buka bisnis di sini bagi teman-teman yang rencana mau bikin bisnis kuliner. Nah di sini tuh belum banyak tempat nongkrong untuk remaja gitu, kayak ngopi ya, teman-teman nongkrong lah. Atau kalau enggak ya, kalau misalnya ini didengar ya sama pemerintah daerah ya, bisa sih kayak Kota Klaten, Wonosari kayak gini tuh udah dibikinin mall gitu. Jadi anak mudanya tuh nggak perlu jauh-jauh ke Jogja atau ke Solo hanya sekedar pengen nonton film gitu.
Ya semoga didengar ya teman-teman. Gapura, selamat jalan dari kota Wonosari. Wonosari kalau teman-teman tahu identik juga dengan ini ya, di sepanjang jalan itu ada yang jualan walang goreng. Itu nanti di daerah jalur sekitar Alas Wonogomo, kalau nggak COVID seperti ini tuh ada. Jadi teman-teman kalau pengen nyoba bisa mampir beli walang goreng khas Wonosari. Kita lurus ini ke Yogyakarta, kiri ke Pelayan, tadi bisa tembus ke tadi yang saya ngomong tadi mana, air terjun Sri Geduk. Nah kita ke kiri ini juga bisa. Ini sudah mulai padat sekali koan ya di sini. Rental alat camping. Oh, ada rental alat camping juga ya, saya baru tahu. Di sebelah kiri itu yang mau mendaki gunung bisa ngerental alatnya. Oke teman-teman, kali ini akan saya coba percepat lagi. Nanti kalau mau sudah sampai mau Piungan baru saya normal lagi ya videonya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di gerbang keluar dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di sini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kalau hari biasa pasti akan ramai dengan orang-orang yang pengen lihat sunset di sini. Sebelah kiri ini kan kawasan ini Bukit Bintang, kawasan Bukit Bintang. Cuman ini sepi ya, biasanya sih rame. Ada penjual jagung bakar di sepanjang depan ini, sebelah kiri, sambil lihat lampu-lampu malam hari di sini di sebelah kiri. Atau saat malam tahun baru seperti itu. Nah, itu loh, pengendara yang nggak sabar, marka tidak putus, dan roda 2 misal nanti ada apa-apa ya, saya karena ada video ini juga punya bukti kalau mereka yang melanggar marka. Kalau nggak ada bukti pasti yang rodanya lebih banyak yang akan disalahkan. Saling jaga diri ya teman-teman kalau di jalan, karena kita waspada pun kadang ada musibah yang tidak kita inginkan, apalagi kita tidak waspada ataupun melanggar lalu lintas.
Sini tuh jalur utama kalau yang mau berwisata di Gunung Kidul, yang dari Jogja, rute dari Jogja maupun dari Klaten atau Solo. Kalau dari Solo lewat sini sangat tidak efisien teman-teman, karena kalian harus ke barat dulu baru naik timur lagi. Ya harusnya mending lewat Sukoharjo tadi, nanti lewat Pracimantoro, Sukoharjo, Pracimantoro, lewat jalan yang tadi. Zaman dulu nggak kebayang susahnya teman-teman bikin jalan kayak gini ya, nanjak, nikung. Sedangkan alat berat tentu nggak secanggih sekarang mungkin ya. Ya kita patut bersyukur lah, di generasi yang dimana tinggal menikmati dan menjaga sebenarnya. Saya setia di belakang mobil bak pickup Mitsubishi, santuy saja, nikmatin aja lah perjalanan. Saya ambil kiri ya teman-teman, di depan ini ada lampu merah. Kalau kita mau ke Candi Prambanan atau ke Klaten kita ambil ke kanan atau mau ke Solo, kita ke Jogja kita ambil yang kiri, karena di sini tuh kiri lampu hijau boleh lurus terus ya. Nah kalau kanan kita ke Candi Prambanan. Oke teman-teman, ini kita tinggal lurus aja sih, nanti mentok sudah ketemu ring road Jogja, kita sampai Jogja. Ini namanya daerah Piungan. Segitu aja ya teman-teman, video review jalanan pesona Gunung Kidul. Jika teman-teman menyukai video ini, tidak ada salahnya teman-teman klik tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, jangan lupa, biar teman-teman tidak ketinggalan video review selanjutnya. Karena di vlog saya ada 1 cover lagu, 2 ada kita review perumahan, lebih spesifik perumahan subsidi, yang ketiga kita review perjalanan jalan-jalan di sekitar Jogja, Solo, Klaten, Wonosari lah, atau nanti sampai Sragen juga bisa. Oke teman-teman, dan bila video ini dianggap sampah oleh teman-teman, semoga tidak ya. Ya silakan, jangan ragu-ragu klik tombol dislike atau beli komennya teman-teman di kolom komentar, kritik dan saran teman-teman sangat-sangat saya tunggu, sangat-sangat saya harapkan demi perkembangan channel ini. Sekian teman-teman, sampai jumpa lagi, dadah.